Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya memang luar biasa dan tidak bisa tergantikan sepanjang masa. Ibu rela melakukan apa saja demi kebahagiaan anaknya. Seperti kisah yang satu ini, di mana seorang ibu sangat merindukan putrinya yang sudah meninggal. Ia ingin sekali bertemu dengan putrinya meskipun dalam mimpi. Namun alangkah kagetnya, ternyata putrinya tersebut mengalami hal yang sangat mengerikan di dalam kubur. Berikut kisah selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, dengan segala kerendahan hati, mohon teman-teman berkenan untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan terus menyebarkan kebaikan. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kisah ini diceritakan di dalam kitab At-Tazkirah oleh Imam Al-Qurtubi. Diceritakan ada seorang gadis yang selama hidupnya tidak pernah mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya gadis tersebut meninggal dunia. Meski demikian, sang ibu sangat menyayanginya. Dia menangisi kepergian anak tersayangnya itu. Suatu hari, sang ibu tersebut tidak kuat lagi menahan rasa rindu terhadap putrinya ini. Kemudian, dia memberanikan diri mendatangi Imam Hasan al-Basri dan menyampaikan perasaannya itu kepadanya. Dengan mata berkaca-kaca, sang ibu berkata, "Wahai Imam, aku memiliki anak perempuan yang telah meninggal dunia. Aku merindukannya. Dapatkah aku bertemu dengan putri tersayangku itu?" Imam Hasan al-Basri kemudian menenangkan ibu tersebut dan berkata, "Insya Allah, jika Allah menghendaki, tentu saja bisa." Mendengar jawaban tersebut, sang ibu sangat gembira dan mendesak Imam Hasan al-Basri agar memberikan amalan yang dapat mempertemukannya dengan sang buah hati meskipun di dalam mimpi. Sang ibu berkata, "Wahai Imam, bagaimanakah caranya agar aku bisa bertemu dengan putriku? Aku sudah tidak tahan ingin bertemu dengannya, dan aku ingin tahu keadaannya sekarang," desak ibu itu kepada sang imam. Melihat kesungguhan ibu itu, Imam Hasan al-Basri menasehatinya agar tidak berlebihan menanggapi kesedihan akibat kepergian orang yang kita cintai. Kemudian sang imam berkata, "Lakukanlah sholat 4 rakaat. Setelah melaksanakan sholat isya di dalam setiap rakaatnya, bacakanlah surat Al-Fatihah dan At-Takasur. Setelah itu, berbaringlah sambil membaca sholawat untuk Rasulullah hingga Anda terlelap," kata sang imam memberikan arahannya. Mendengarkan arahan itu, sorot mata ibu itu yang tadinya sayu kini bersinar. Ia sangat percaya dengan apa yang dikatakan sang imam. Sang ibu berkata, "Baik, akan saya laksanakan apa yang Anda perintahkan." Ibu itu pun pergi dan pada malam harinya, dia mengerjakan apa yang diperintahkan sang imam. Benar saja, ia akhirnya dapat melihat putrinya dalam mimpi. Namun yang membuat ibu itu sedih adalah keadaan di depan matanya yang begitu mengerikan. Ia melihat putrinya yang di dunia cantik jelita itu dalam keadaan tersiksa mengalami azab kubur yang begitu dahsyat. Di tubuhnya terlilit baju dari tembaga yang meleleh karena dipanaskan, dan tangan serta kakinya terikat dengan borgol yang terbuat dari api yang menyala-nyala. Ibu itu menangis sesegukan ketika melihat keadaan putrinya yang menyedihkan itu disiksa di dalam kubur. Keesokan harinya, ibu itu langsung menyampaikan apa yang dilihat dalam mimpinya kepada Hasan al-Basri. "Wahai Hasan, apa yang harus aku lakukan?" kata sang ibu sambil mengusap air matanya. "Bersedekahlah untuknya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya," kata sang imam menyarankan. Pada malam harinya, Hasan al-Basri bermimpi, seakan-akan ia berada di sebuah taman yang sangat indah, yakni taman-taman surga yang dijanjikan. Di dalamnya terdapat ranjang yang tinggi dan indah
berhiaskan pernak-pernik yang tak pernah terlihat di kehidupan dunia. Di atas ranjang itu, ada perempuan berparas cantik jelita, laksana bidadari surga, berhiaskan intan permata dan bertahtakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Setelah saling pandang, si gadis menyapa sang imam terlebih dahulu. Dengan penuh sopan santun dia berkata, "Apakah Anda kenal dengan saya?" Sang imam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memangnya Anda siapa?" "Aku adalah putri dari perempuan yang mendatangimu kemarin itu, dan Anda menasihati agar membacakan sholawat untuk Rasulullah," ujar gadis itu. Imam Hasan al-Basri pun langsung tercengang. Ia merasa heran, keadaan gadis itu tidak seburuk apa yang dikisahkan sang ibu. Untuk memastikan keadaan bahwa gadis yang bertemu dalam mimpinya itu adalah anak dari sang ibu, Hasan berujar, "Ibumu telah menceritakan keadaanmu padaku, tapi aku tidak melihat kau menderita dan tersiksa sama sekali. Malah sebaliknya, kau mendapatkan kebahagiaan di sini," kata Imam Hasan al-Basri. "Apa yang menyebabkan kau mendapatkan karunia yang demikian besar dan kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wahai anakku?" tanya sang imam. Dengan wajah riang, si gadis menceritakan keadaan dan teman-temannya yang berjumlah 70 orang. "Kami mendapatkan azab yang amat pedih, sebagaimana diceritakan ibuku padamu. Suatu saat, lewatlah seorang laki-laki soleh, membaca sholawat 1 kali, dan pahalanya ia hibahkan kepada kami. Seketika itu, Allah menerima amalnya, dan membebaskan kami dari siksa azab itu." "Subhanallah," kata sang Imam Hasan al-Basri. Kemudian, sang imam pun terbangun dari tidurnya, dan ia pun bergegas menyampaikan berita gembira ini kepada sang ibu tersebut. Alangkah terkejut dan gembiranya sang ibu tersebut mendapat kabar dari Imam Hasan al-Basri mengenai keadaan putrinya. Sang ibu sangat bersyukur atas keberkahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga putrinya bisa terselamatkan dari azab kubur yang sangat mengerikan itu. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa salawat kepada Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang luar biasa dan tidak usah diragukan lagi keberkahannya. Dengan bersalawat, seseorang bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan serta kepuasan lahir batin, diampuni seluruh dosa, dan mampu menapak tangga menuju tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita bisa mendapatkan keberkahan di dunia dan yang paling utama mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.